dan dimanapun kalian berada. Hai, welcome di Something You Have to Know. Nah, hari ini siapa sih yang akan menjadi pembicara sekaligus pemateri kita hari ini? Oh ya, for your information nih, topik kita hari ini adalah organisasi pelayanan GPIB yang wajib banget kalian ketahui. Nah, pematerinya ini kalian sudah familiar banget lah, pasti siapapun kamu GPers-nya GPIB Bethesda pasti kenal. Siapa lagi kalau bukan kakak Natalia Bogan. Ya, halo Kak Natalia. Halo Kak Cendana. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Fantastis. Fantastis, yes. GP sekali ya. Oh gitu, iya dong. Semangatnya juga masih GP kan? Masih GP. Terakhir GP tahun berapa tapi? 2006. Oh 2006. Oh ya, sempat pernah menjadi ketua GP ya waktu itu? Benar Kak Cendana, pernah menjadi ketua GP sebagai PLT sih sebenarnya, menggantikan ketua yang sudah menikah dan berpindah jemaat ke GPIB di Mojokerto. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 2001. Oh, iya. Kalau boleh tahu berapa lama ya Kak? Jadi GP, ketua GP. Ketua GP kemungkinan 2 tahunan, 2 tahun 3 tahunan. Baik. Ya. Berarti sudah cukup paham banget ya sama organisasi di GPIB. Iya, lumayan. Bahkan pernah menjadi apa? TOT. Ya. Pernah mengikuti TOT di Sinode pada saat itu. Ya, benar. Di tahun 2001 itu juga. Jadi ketika sudah menjadi ketua GP, Kak Lia diberikan kepercayaan, diundang juga oleh Dewan Pemuda Sinode untuk ikut di Bandung kali pertama, kemudian beberapa bulan kemudian di Bali. Iya, seru sekali ya, ketemu banyak GP gitu berarti ya. Ketemu teman-teman GP dari berbagai kota di Indonesia. Kalau boleh tahu TOT-nya hanya khusus untuk GPIB Bethesda atau Kak Lia bahkan pernah mengisi di GPIB yang lainnya gitu mungkin? Karena waktu itu jadi peserta, jadi ya ikut aja. Nah, pernah setelah dari Bali, kemudian ada TOT di Batu, di Batu Malang. Nah, waktu itu ketua GP-nya sudah Kak Jerry Gampu. Nah, Kak Lia dapat kesempatan diundang sebagai pemateri di salah satu jam gitu ya, sesi. Ya, Kak Lia kesana, itu ingat sekali. Tahun berapa? 2000, kalau nggak salah 2004. 2004. Saya 2004. Masih TK sih pada saat itu. Apa kau bilang? Masih muda sekali ya. Iya, saya masih muda banget. Iya, maksudnya. Kakak, iya. Baik, siap Kakak. Baik, selain kembali ke pertanyaan tadi, selain di Bethesda pernah mengisi juga di? Oh ya, pernah mengisi di berbagai gereja. Salah satunya yang terakhir itu di Batra Hayat. Di Batra Hayat Surabaya di tahun 2022. Wah, baru-baru ya, 2 tahunan yang lalu. Meskipun baru, berarti tidak bisa diremehkan nih pemahamannya kali ya terhadap organisasi dan strukturnya, bahkan bagaimana mekanismenya serta unit misionernya yang ada di dalam GPIB tentunya ya. Karena sudah mengikuti TOT, bahkan juga sampai saat ini masih aktif dalam memberikan materi-materi yang berkaitan. Nah, hari ini langsung aja kita membahas terkait yang paling utama dan yang paling mendasar yang harus kita sebagai pemuda-pemudi gereja untuk benar-benar mengenal bagaimana sih organisasi di GPIB itu sendiri. Iya, untuk lebih dalam mengetahui tentang GPIB secara keseluruhan, tentu saja karena GPIB itu adalah suatu organisasi besar, karena sudah berusia berapa? 76. Iya, tahun ini ya. Nah, sehingga tentu saja suatu organisasi itu akan dimulai dengan yang namanya visi dan misi. Tanpa visi, tentu saja organisasi itu tidak bisa berjalan karena tidak tahu arah. Nah, maka itu teman-teman, baik itu meskipun kita di GP gitu ya, di kepemudaan, sekecil apapun organisasi itu tetap kita harus percaya diri dengan mempunyai visi. Visi itu kan biasanya satu yang jangka waktu ke depan, bisa 5 tahun, 10 tahun, 20, 25, ya tergantung dari kepengurusan saat itu. Nah, dari visi yang GPIB punya, GPIB kan punya visi GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi
bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh ciptaannya. Itulah visi. Karena visinya itu untuk seluruh ciptaannya, maka gereja harus menjadi organisasi bagi manusia, tumbuhan maupun hewan, gitu kan ya. Dan juga bagi seluruh dan di dalamnya ada damai sejahtera ya yang diciptakan. Oleh sebab itu visi yang baik tentu saja ditunjang dengan misi. Nah, misi itu adalah biasanya misi itu akan dimulai dengan kata kerja. Karena apa? Misi itu selalu actionnya. Apa-apa saja yang menjadi kegiatan menunjang pencapaian suatu visi. Maka itu misi gereja khususnya GPIB adalah menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui, bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, Kak Cendana, saya, teman-teman semua, dan juga yang tercermin dalam persekutuan, baik itu persekutuan internal maupun eksternal, gitu ya. Nah, itulah maka kenapa misi gereja itu yang pertama. Yang kedua, menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud dalam inisiatif dan partisipasi kesetiakawanan. Waduh, ada kata-kata kesetiakawanan ya. Sosial, jadi kalau yang tadi mungkin internal secara persekutuan kita, organisasi di dalam. Nah, ini kesetiakawanan sosial, berarti gereja juga melihat sekelilingnya, gitu ya. Bagaimana perilaku kita berkeluarga, kita kan punya keluarga, itu bisa tercermin di masyarakat, gitu. Kemudian yang ketiga, misi gereja GPIB khususnya adalah menjadi gereja yang membangun ketuhanan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap, nah tadi kan ada makhluk hidup yang lain, berarti terhadap lingkungan hidup. Jadi harus ada semangat keesaan, semangat persatuan, dan juga kesatuan seluruh warga gereja dan juga dalam masyarakat, dan juga sebagai warga masyarakat, maksud saya gitu. Jadi itu yang mendasari untuk menjawab visi yang sudah dibentuk oleh GPIB. Begitu Kak Cendana. Iya. Akhir-akhir ini juga di Bethesda juga baru saja diresmikan sebagai gereja ramah anak dan disabilitas, betul ya? Betul. Dan itu memang juga sudah dilaksanakan di beberapa gereja-gereja di GPIB gitu, sebagai salah satu bukti bahwa memang gereja juga memiliki kepedulian yang bukan hanya pada lingkungan masyarakat, tapi memang masyarakatnya tuh benar-benar secara meluas. Ya. Nah, di balik visi misi yang sangat baik itu pastinya punya moto ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih motonya GPIB itu sendiri dalam berpelayanan dan bermasyarakat? Nah, ini dia. Kalau ngomongin GPIB, orang-orang itu pasti ingatnya dari firman Tuhan ini, karena ini khasnya orang GPIB. Karena dimanapun berkumpul, dari manapun, ujung-ujungnya pasti duduk makan. Nah, ada kata-kata duduk makan bersama itu ada di Lukas. Nah, Lukas 13 ayat 29 itu menjadi moto GPIB, yaitu dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nah, itulah moto GPIB. Jadi tidak salah, setiap acara beston ibadah rumah tangga kalau ada yang menyediakan makan tetap disyukuri, karena itu ciri khasnya GPIB. Tapi gitu, mungkin maknanya nggak cuma makan secara jasmani saja ya, tapi dimana juga makan dalam segi rohani. Kemudian mungkin yang disampaikan secara makan tuh, kalau kata-kata anak zaman sekarang itu let me cook gitu kan. Karena anak zaman sekarang artinya biar aku yang nyelesain kayak gitu. Jadi kayak diselesaikan semua tugas-tugasnya, dibabat habis tugas-tugasnya. Nah, kalau boleh tahu nih, di balik visi, misi dan juga moto pasti ada hal yang digerakkan, dilaksanakan. Nah, dari segi pembangunan jemaat misionernya ini apa sih kalau boleh tahu, Kak? Ya, karena ini organisasi Kak Cendana, tentu saja organisasi itu didukung oleh beberapa atau banyak pihak. Salah satunya adalah kalau di GPIB itu kita kenal dengan unit-unit misioner. Nah, termasuk GP, Gerakan Pemuda.
Gerakan Pemuda ini adalah salah satu bagian dari unit misioner. Maka karena kenapa disebut misioner? Karena kita inilah yang menjalankan misi. Misi-misi yang tadi sudah ada 3 itu, kitalah yang menjalankannya. Bagaimana cara menjalankannya? Tentu saja diturunkan. Kalau tadi 3 misi itu terdengarnya berat ya, berat. Nah, ketika ada pengurus, baik itu Pelkat, kita ini ada 6 Pelkat ya. Salah satunya GP, Gerakan Pemuda, berarti Gerakan Pemuda harus mampu menerjemahkan misi tersebut ke dalam program-program Gerakan Pemuda sesuai dengan tentu saja mengikuti apa yang menjadi tema di tahun tersebut. Jadi jangan lupakan itu, misi diturunkan ke tema diturunkan lebih kecil lagi ke dalam bentuk program-program. Maka itu fungsi dan peran pelayanan kategorial Pelkat GP khususnya itu harus betul-betul tercermin dengan jelas. Jadi bukan hanya main bikin program gitu. Bahkan GP itu kan kepanjangannya Gerakan Pemuda. Kemudian sebagai salah satu Pelkat yang pertama kali dihadirkan di GPIB, berarti artinya memang jadi ujung tombak. Paling tua ya nih ya. Iya betul. Tapi anaknya anak muda. Anak muda tetap. Baik. Di samping itu pasti ada juga sistem ataupun mungkin terkait dengan pembangunan jemaat misioner nih, atau bagaimana, mungkin ada bisa sedikit dijelaskan Kak untuk teman-teman. Pembangunan jemaat misioner tadi kan seperti Kalia bilang, kita ini terdiri dari berbagai Pelkat. Jadi ada unit-unit misioner yang tergabung di dalamnya, baik itu pelayanan kategorial, kita juga punya unit-unit misioner lain seperti komisi, kepanitiaan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang mendukung setiap program yang sudah plankan gitu dalam satu tahunan program dan anggaran, program kerja dan anggaran. Berarti memang dari segi Pelkat, kemudian pelayan, lalu majelis presbiter juga pun terkait juga ya dalam unit misioner tersebut, atau justru unit-unit misioner ini adalah misioner-misioner, unit-unit yang mendukung kerja dari presbiter untuk mencapai visi misi GPIB itu tadi ya dalam melayani. Berarti mereka memiliki level urgensi atau penguatan ya, maksudnya memiliki peran sebagai penguat dari fungsi itu tadi. Iya, maka itu kenapa peran dan fungsi Pelkat, pelayanan, para pelayan PAPT dan juga komisi, panitiaan dan lain sebagainya di GPIB itu, mereka harus mempunyai pemahaman yang tepat dalam pelayanan, pengertian yang tepat akan panggilan dan pengutusan. Ketika mereka dipanggil, merasa dipanggil atau enggak? Atau dipaksa? Enggak ya. Jadi merasa sih ya. Jadi ada panggilan dan tentu saja ada pengutusan kan bagi gereja dan dirinya sendiri. Jadi dia harus memahami akan itu. Oh iya ya, saya ini sudah dipanggil, berarti saya juga diutus. Maka itu kan ada ibadah apa itu namanya? Pengutusan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, karena sudah diutus itulah, maka harus sadar dan paham akan tugas-tugasnya. Tugas seorang misioner, unit misioner itu harus dapat menerjemahkan tadi program kerja yang dibuat, direncanakan dan dilaksanakan serta harus dievaluasikan. Itu dengan memperhatikan tentu saja konteks jemaat ya, keperluan jemaat. Nah, yang ketiga, dalam melaksanakan tugas yang kontekstual tadi itu tentu saja harus ada upaya menggandeng seluruh jemaat. Jadi jangan mengkotak-kotakkan hanya yang aktif saja, jangan. Tentu saja kita bagaimana caranya, sekarang kan sudah ada banyak media ya, tools untuk bisa mewartakan, menyampaikan kegiatan program gereja itu kepada seluruh jemaat gitu. Tadi berkaitan dengan kalimat kalian nih bahwa program kerja tersebut harus kontekstual. Berarti program kerja yang didasari oleh visi misi itu tadi harus benar-benar
sesuai dengan kebutuhan dan memang berfungsi untuk memajukan visi misi tersebut ya Kak ya. Betul. Berarti kalau kayak bikin program tuh nggak bisa ya kita sebagai pengurus ataupun mungkin kita sebagai salah satu bagian dari unit misioner tuh membuat program asal saya senang. Oh, kayak tidak gitu. bisa. Tidak bisa ya, harus benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhan gereja tersebut, kemudian memfasilitasi pertumbuhan iman jemaat, begitu ya. Oke. Benar. Selain itu Kak Lia ada apa lagi mungkin mau disampaikan? Ya, jadi kalau memang teman-teman nanti sudah betul-betul masuk dalam kepengurusan dan mempunyai peran merencanakan program, tolong pikirkan baik-baik dan bijaksana apakah program tersebut mampu dijalankan hanya dalam sekian bulan, begitu ya. Jangan idealis, setiap bulan ada program misalnya begitu. Setiap bulan ada program tapi ternyata di kemudian harinya ternyata tidak terwujud. Dari ada berapa bulan, let's say 10 bulan ya, ternyata dari 10 bulan 10 program dan yang terwujud hanya 2. Itu kan sangat disayangkan. Lebih baik fokus, misalnya punya 3 ataupun 4 dalam 1 tahun program, ya nggak apa-apa, yang penting itu dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tepat gitu, tepat sasaran juga ya, targetnya terpenuhi gitu. Nah, yang penting teman-teman gampang ya memplanningkan, gampang melaksanakan, walaupun jatuh bangun harus rapat malam-malam gitu. Tetapi yang paling utama adalah dari sisi evaluasi. Kenapa? Karena ketika kita mengevaluasi program yang sudah terrealisasi, tolong itu bisa dijadikan satu folder gitu. Selain dikumpulkan di PHM, itu juga menjadi arsip untuk kepengurusan yang akan datang. Nah, ini teman-teman, kenapa? Agar evaluasi itu bisa dipelajari. Walaupun kita nanti sudah tidak jadi pengurus, misal kita pindah atau kita sudah menikah ya, jadi tidak bisa secara lisan ngomong nanti nggak hasil evaluasi ya kalau ingat ya. Kalau tidak, maka itu segala sesuatu dituliskan berdasarkan proposal yang diajukan, kemudian jadikan LPJ kan. Nah, proposal itu diberi kolom realisasinya bagaimana, evaluasinya bagaimana, sehingga teman-teman yang berikutnya, kepengurusan berikutnya itu akan memahami dan mencoba melakukan apa yang lebih baik berdasarkan evaluasi tersebut. Kak Cendana, Kak Cendana. Iya, namanya kebetulan Cendana Putri sih, jadi ya bisa dipanggil keduanya. Baik. Oke, sering sekali saya mendengar slogan-slogannya GPIB nih. Saya sering sekali mendengar kata-kata Sunhodos yang artinya berjalan bersama. Artinya ini kan berarti GP, sekalipun Pelkat GP ini salah satu unit misioner, artinya berarti nggak bisa dong hanya bekerja sendiri. Bukan hanya berkaitan hanya GP dan majelis saja. Berarti GP juga harus bekerja sama dengan pelkat-pelkat yang lainnya. Tapi dalam segi realisasinya sebaiknya seperti apa sih Kak? Biar benar-benar terimplementasi nih, supaya kedepannya bahwa Sunhodos ini benar-benar tercapai gitu. Karena itu kan bagian dari salah satu visi dan misinya GPIB. Ya, pertanyaannya bagus sekali Kak Putri, Kak Cendana, karena hal itulah yang menjadi concern teman-teman di sinode. Oke. Oleh sebab itu semenjak 2020, pokoknya sudah masuk pandemi itu sinode ketika memberikan training kembali akan materi unit misioner, mereka memberikan template yang baru ketika kita membuat atau merencanakan program kerja. Nah, di dalam program kerja itu sekarang bukan hanya kita saja atas nama kita, tapi ada PP dan PJP. Nah, PP itu penopang program, PJP tentu saja penanggung jawab. Ketika PJP-nya adalah GP, PP-nya boleh dari pelkat lain maupun komisi. Begitu Kak Putri. Nah, dengan adanya itu maka ya harus pengurus ketika sudah tahu dalam 1-2 bulan agenda itu akan dijalankan, ya itu sudah harus dipersiapkan dengan menghubungi, karena dia PJP, berarti PJP harus yang menjadi tonggak untuk
mengundang semua dan menjelaskan programnya nanti akan seperti apa. Ya contoh ya misalnya retreat gitu ya, butuh pelkat PKP. Lo untuk apa? Menyusun dan menyediakan konsumsi misalnya gitu untuk teman-teman GP pada saat nanti di lokasi acara gitu. Kemudian bisa juga melibatkan dari PKB. Kok PKB ya? Misalnya bapak-bapak nanti gitu ya. Dalam hal keamanan, ya kita tidak berharap akan terjadi apa-apa, tapi itu bisa dilibatkan. Seperti itu Kak Putri. Jadi itu pun bisa sebaliknya. Misalnya ada komisi yang mau menyelenggarakan, misalnya Perkes gitu ya. Perkes mau menyelenggarakan kegiatan di bakti sosial di Madura misalnya. Bisa PJP-nya mereka, PP-nya adalah teman-teman pemuda. Loh kok pemuda? Iya kan bisa perkasa gitu ya. gercep gitu ya, bisa ya ya gitulah. Bisa saling membantu. Maka itulah perlu pada saat kita menyusun program tuh memang betul-betul butuh waktu untuk memikirkan itu dengan hikmat Tuhan, bukan dengan kemauan kita sendiri. Itu berkaitan dengan persiapan suatu program. Kalau kita mundur lagi, kita tarik mundur lagi, itu ada yang namanya persiapan untuk para pengurus. Kita pasti kenal yang namanya LKTD, LKTM. Seberapa krusialnya dan seberapa pentingnya sih LKTD dan LKTM untuk diikuti oleh pemuda-pemudi yang sudah dicalonkan nih, dalam artian sudah dipilih, sudah dipercayakan, atau mungkin sudah mendapat panggilan untuk mengikutinya. Ya kita sepanjang organisasi GP ada, memang sementara ini ada dua itu ya, latihan kepemimpinan tingkat dasar dan latihan kepemimpinan tingkat menengah. Kalau dasar memang sebaiknya itu diberikan pada seluruh anggota gerakan pemuda agar seluruh anggota itu memahami. Jadi bukan hanya para pengurus dan istilahnya komisi-komisi atau divisi-divisinya, tapi anggota pun perlu tahu apa itu leadership, ya apa itu kepemimpinan, karena namanya juga dasar ya, essential. Agar kalau kita ngomong dasar berarti seluruh anggota gerakan pemuda tuh harus tahu potensi dirinya. Itu namanya dasar, berarti itu kita mulai dari self leadership. Itu yang Kak Lia bisa berikan. Makanya itu kenapa perlu semuanya dilibatkan. Tetapi ketika naik ke tingkat menengah, tentu saja ini bisa diberikan pada teman-teman yang khusus, misalnya mereka pengurus tadi, divisi, dan calon-calon. Nah gitu, kira-kira mereka-mereka yang pada saat LKTD ini kita bisa tahu nih mereka ini punya kemampuan untuk nanti lanjut kepada tingkat yang akan datang. Jadi mereka ini sudah bisa kita tahu bahwa mereka akan menjadi penerus kita. Nah, itu makanya tuh di LKTD sebisa mungkin pada saat LKTD itu mereka harus ada satu macam tes atau apa gitu ya yang bisa menunjukkan oh iya ini calon yang akan datang. Sehingga di LKTM khusus hanya mereka-mereka yang terpilih. Iya, terpilih untuk bisa. Nah, kalau sudah masuk ke LKTM, kalian sarankan kepemimpinan tingkat menengah ini sudah melibatkan lebih jauh bagaimana bekerja di dalam tim. Jadi bukan setelah mengetahui potensi diri sendiri, mereka harus sudah bisa tahu bahwa organisasi itu bisa berdiri karena teamwork yang kokoh gitu, yang baik. Betul sekali. Makanya aku agak sedikit concern di kata-kata LKTD itu untuk semua anak GP atau semua anggota GP. Karena aku sering baca di Instagram tuh ada perbedaan antara bossy sama leadership. Jadi ada perbedaan antara leader dan boss gitu. Ya ini adalah salah satu privilege ya bisa dibilang, di mana GPIB sangat concern bahkan menyediakan suatu materi yang kompleks dan konkret, di mana itu bisa disampaikan kepada seluruh anggota pemuda yang mungkin bisa dibilang transisi ya, menuju dari SMA menuju ke masa kerja atau mungkin perkuliahan, di mana mereka punya jiwa leadership yang baik begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait unit-unit misioner, Pak. Ini perlu untuk diketahui oleh seluruh rekan-rekan juga. Ya.
unit misioner itu tadi kan sudah Kak Lia sampaikan ada banyak badan ya, ada pelkat, ada komisi, kepanitiaan, bahkan kalau di dalam gereja ada badan usaha itu juga termasuk. Ada badan usaha milik gereja itu termasuk, ada misalnya kita punya crisis center termasuk unit misioner. Kita punya apa lagi yang sudah ada, klinik kesehatan itu juga termasuk unit misioner. Kita juga punya yang gratis-gratis itu konseling. Ya, semoga ya hal-hal yang dari kecil-kecil kita lakukan semoga bisa menjadi dampak bagi masyarakat di sekitar. Saat ini memang masih diperuntukkan internal jemaat. Di kemudian hari kita berpikir untuk bisa maju, bisa untuk umum lah gitu. Mungkin ini dilanjutkan oleh GP-GP ya Kak ya. GP-GP yang nanti ke depannya gitu kan. GP yang sudah melanglang buana gitu ya. Misalnya mereka sudah kuliah jauh-jauh, kembalilah ke gereja, ke jemaat dan mengabdi dengan cara ya bisa sharing ilmu apa yang kalian sudah kuasai, sudah miliki, talenta apa itu salurkanlah pada generasi yang akan datang. Dan itu juga bagian dari unit misioner. Iya, betul sekali. Tidak ada yang mustahil walaupun kita memulai itu dari kecil dan bahkan dari jemaat yang paling muda. Nah, kayak waktu Kak Lia buat Bethesda English Course itu. Nah, itu kan juga salah satu, walaupun mungkin belum disebut unit misioner, tapi kalian merasa itu salah satu cara bagaimana kita bisa menggait anak-anak jemaat yang dulu merasa gereja itu tempat yang sakral sekali sehingga yang hanya boleh dikunjungi 1 minggu 1 kali misalnya gitu. Padahal tidak. Jadi mereka tahu bahwa hari selain hari Minggu yaitu ada hari Sabtu, kalian boleh loh ke gereja. Itu yang pertama. Yang kedua ya mereka juga akhirnya terbiasa untuk bisa punya sosialita, punya teman-teman ya. Oh, ternyata teman-temanku yang di sekolah minggu juga ambil ini ya gitu. Jadi bisa lebih aware bahwa ya gereja itu juga bisa tempat untuk mereka bersosialisasi gitu. Selain itu pembahasan kita malam hari ini apa sih Kak yang lebih penting untuk diketahui? Karena kan judul hari ini kan adalah something you have to know. Nah, apalagi sih yang wajib banget diketahui oleh semua anak muda, GPers terutama? Yang wajib diketahui selain tadi dalam menyusun program penting diplanningkan dengan bijak, dijalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan lebih lagi dievaluasi dengan efisien dan efektif. Dan yang terutama kalau dari Kak Lia mau melihat gerakan pemuda itu harus lebih semangat gitu ya, semangat dalam menjalankan tugas dan panggilan sebagai salah satu unit misioner, salah satu pelayan kategorial gitu ya. Namanya juga kategorial, berarti kan kategorinya adalah pemuda. Nah, tolong teman-teman lebih concern kepada pemuda. Lebih baik kita bisa menumbuhkan teman-teman yang tergolong pemuda tapi tidak aktif misalnya gitu ya. Di sini masih adakah sesi visitasi? Nah, itu masih ya. Saat ini masih berlangsung. Puji Tuhan. Nah, itu visitasi bukan hanya divisit tapi juga sebisa mungkin di follow up untuk bisa hadir dalam setiap event atau setiap programnya Gerakan Pemuda. Boleh nih ya share yang dulu ya? Boleh, silahkan. Mungkin bisa jadi penguat ya untuk GPers yang lainnya. Kalau dulu itu kegiatan apapun yang menarik, misalnya dulu tuh ada basket, itu kan maco ya. Basket itu bisa untuk cewek, bisa untuk cowok. Nah, kalaupun itu cowok, kita nggak tahu gimana caranya bisa dapat tempat aja main. Itu di Petra ya waktu itu. Saya promosi tempat di SMA Petra. Kebetulan teman-teman GP saat itu banyak yang juga lulusan dari Petra. Kita Petra 4 Sidoarjo terus pakai itu. Nah, setiap hari Minggu, bayangkan Minggu itu kan harusnya bisa tidur siang ya, bobo, aduh capek kan ya. Tapi justru malah banyak yang ikut. Iya, banyak yang ikut dan harus inisiatif. Kak Lia waktu itu inisiatifnya membawa minuman berwarna.
seger, adem-adem loh, dingin-dingin tanpa disuruh loh. Jadi kita apa yang kita bisa sumbangkan buat biar teman-teman itu bermainnya lebih semangat. Kak Lia bawakan air minum. Jadi hari Sabtu gitu udah siapin air putih di 1,5 liter. Itu mungkin ada 3-4 botol. Terus nanti belinya ada Marimas. Okay. Itu kan ada berbagai rasa ya, lumayan tuh. Nggak perlu bikin sendiri, tinggal dimasukkan, terus dikocok-kocok, terus jam-jam 3:30-4 itu sudah ada di lapangan dalam keadaan mungkin jiwanya belum penuh, tapi karena ketemu teman-teman yang semangat bermain basket, akhirnya kita juga ikut semangat. Nah, yang cewek-cewek itu bagian supporter. Nah, gitu. Selain minuman yang segar, ada hati yang segar juga nggak? Pasti. Iya pasti ya. Ada hati yang segar. Cuma saat itu tidak ada yang tersentuh. Jadinya terlalu ini ya, nanti enggak. Tapi memang tujuannya untuk saling memberi semangat gitu. Itu tujuan positif ya. Tujuan sebetulnya itu hanya intermezzo ya teman-teman. Ke Regio pun begitu. Kalau di Regio juga ya? Loh, ada. Berarti nggak hanya kita fokus di GPIB Bethesda saja, tapi kita juga keluar bertemu dengan rekan-rekan GPIB lain ya. Iya. Yang kalian mau garis bawah itu bagaimana ketika Regio itu dijalankan, diusahakan semua tuh banyak yang ikut. Jangan hanya teman-teman sendiri. Bahkan kalau kurang mobilnya, pakai mobil Kak. Yang punya kendaraan, ayo gitu. Jadi ayo ikut bareng. Ya kebetulan waktu itu kalian sudah ada Jeep. Waduh, baru belajar mobil juga. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman karena percaya jalannya semoga tidak nyasar. Kita pergi Regio sama-sama, pulang juga sama-sama, begitu. Regio, apalagi ya banyak kok. Volley juga, basket, volley. Kalau sekarang badminton, kolintang, VJ gitu sih Kak sekarang. Yang masih sampai saat ini aktif. Oke. Selain dari konsep kategorial, pasti ada juga intergenerasional. Saya sering banget mendengar kata-kata tersebut. Nah, itu bagaimana sih implementasinya di ranah gerakan pemuda? Ya, karena intergenerasi ya berarti generasi muda setengah tua itu harus saling sama-sama, gimana sih kata-katanya, harus saling bersinergi. Iya, begitu. Harus saling bersinergi, memberikan pelayanan yang bisa digadoke gitu ya, bisa dijalankan secara bersama. Ya, kalau mungkin ini berkaitan dengan PJ dan PP tadi ya, betul. Maka itu sangat berketerkaitan. Kalau misalnya PKLU ya, Perkat PKLU belum butuh tenaga yang berhubungan dengan multimedia atau sesuatu yang berbau digital gitu ya. Alangkah baiknya teman-teman pemuda juga bisa ambil bagian, membantu Bapak Opa Oma yang ada di PKLU seperti itu. Jadi intergenerasinya terlihat. Nah, sekarang seperti tadi Kak Cendana sudah sampaikan di awal kan, ada ramah anak. Betul. Ya. Nah, ramah anak ini kalau kita dengar kata ramah itu kan biasanya kita hanya taunya ramah lingkungan gitu. Ternyata sekarang ini lebih fokus ke manusia yang paling kecil gitu ya, manusia kecil, yaitu ramah anak. Mengapa? Karena ya dewasa ini kan banyak sekali kejadian yang membuat anak-anak itu jadi terjerumus gitu ya, atau anak-anak itu semakin dipandang sebelah mata karena mereka makhluk yang lemah jadi dinomorduakan. Maka itu ketika kita menggunakan kata-kata ramah anak, sebaiknya mereka kita perhatikan juga sama ini, karena sekarang ini kan teknologi semakin berkembang sekali. Sekarang kita tahunya sudah 5.0 katanya begitu ya, dimana AI itu dulu AI biasa, kemudian ada hybrid AI, sekarang sudah gen AI. Nah, AI yang semakin berkembang pesat ini, entah nanti 1-2 tahun ke depan sudah ada lagi AI yang lain, gitu kan ya. Nah, bagaimana kita pemuda, teman-teman yang mempunyai keahlian tersebut bisa
menyumbangkan ide atau program atau apa yang merangkul anak-anak agar bisa memanfaatkan AI itu dengan sebaik-baiknya sebenarnya, ya sebaik-baiknya itu. Begitu juga online games dan lain sebagainya. Kan digitalization saat ini kan cukup masif sih. Iya, itu. Jadi bagaimana kita bisa sebagai gereja, organisasi, kita bisa menjadi jembatan untuk merangkul adik-adik kita gitu. Betul sekali Kak. Nah, selain dari konsep intergenerasi, nah sekarang kita akan membahas terkait regenerasi di tengah jemaat GPIB, karena kan nggak mungkin ya opa sama oma terus handle GP kayak Kalia sekarang ini sudah di PKP, nggak mungkin masih tetap terjun di GP. Kok tahu di PKP? Oh ya, sekarang masih sama-sama GP ya kita saat ini. Oke, baik, kita masih sama-sama GP sekarang. Nah, kan pasti ada sistem yang namanya regenerasi, di mana selalu ada perubahan, selalu ada pergantian. Tapi dari sisi GPIB, dari sisi visi misinya itu gimana sih Kak? Kalau boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman juga. Oke, kata regenerasi kalau menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. 100 buat Kak Cendana. Oke. Meriah sekali ya. Ya, meriah ruangan ini. Nah, regenerasi itu berarti peremajaan, gitu ya. Berarti peremajaan di mana tentu saja kalau kita kaitkan dengan Pelkat misioneri yang ada ini, berarti generasi yang tua, gitu kan, generasi tua akan digantikan oleh generasi yang lebih muda. Nah, oleh sebab itu Pelkat, pelayan, tapi juga presbiter ya harusnya, serta jemaat harusnya aware bahwa yuk ini saatnya regenerasi. Kita mulai mendidik generasi muda untuk bisa menjadi pelayan yang memimpin. Istilahnya sekarang bukan pemimpin yang melayani ya, tapi pelayan yang memimpin. Tadi bener ya Kak Lia ya, pemimpin yang melayani, bukan pemimpin. Karena materi bina itu yang paling terakhir itu sudah merubah topik yang dulu menjadi lebih pelayan yang memimpin, bukan pemimpin yang melayani gitu. Jadi pelayan yang memimpin ini biarlah kita mulai dari sudah mulai diberikan kepada generasi muda gitu. Jadi bagaimana regenerasinya ya, sebelum hal itu terjadi, generasi yang akan digantikan ini harus punya cara bagaimana memupuk teman-teman muda ini, generasi muda, sebelum mereka betul-betul menjadi pengganti mereka. Jangan main dibiarkan, pokoknya pas pemilihan langsung aja mereka dipilih, gitu jangan. Tapi memang harus sudah mulai di istilahnya ya. Sejak PA ya, sejak kecil sudah mulai dibiasakan dengan apa sih gereja, kemudian bagaimana organisasinya, begitu ya mungkin. Betul. Sehingga mereka tahu bahwa pelayanan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, dan di dalamnya ada kepemimpinan gitu. Baik dia memimpin diri sendiri maupun dia berada di antara rekan-rekan kerja sepelayanan. Begitu Kak Cendana. Oke, baik. Dari segi itu kan tadi dari segi regenerasinya ya Kak ya. Nah, sekarang kita akan coba menyinggung lagi terkait budaya digital nih. Kan digital itu kan selalu terregenerasi juga kan ya. Dan bisa diakui juga bahwa tidak semua generasi, ya pasti ada generasi-generasi yang di atas saya bisa beradaptasi dengan digital. Tapi bagaimana sih di lingkup gereja? Ini kan kalau dari lingkup personal atau manusianya bisa beradaptasi dengan digital, dengan budaya-budaya yang saat ini baru. Bagaimana dari segi gereja, dan bagaimana juga kita sebagai pemuda-pemudi ini memanfaatkan digital ini bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai rekan pelayan dalam tanda kutip sih Kak. Iya. Ketika dibilang sebagai budaya digital, berarti digital itu berhubungan dengan teknologi ya. Teknologi yang mulai membudaya gitu kan istilahnya. Berarti teknologi ini mulai menjadi alat yang akan mendukung setiap kerja layan kita. Ya, oleh sebab itu
setidaknya bukan sebaiknya gitu ya, sebagai seorang pemuda-pemudi, sebagai organisasi gerakan pemuda secara aktif berperan serta mendukung adanya digitalisasi di gereja. Kalau memang dulunya kita ya terlihat kan sekarang ya, dulu tidak ada tuh tim multimedia nih teman-teman, ini nggak ada dulu ya. Sekarang sudah ada karena memang sudah mulai di era visualnya pun butuh digital yang canggih, kamera yang nggak bagus seperti ini, nggak mungkin kamera HP ini kayak punya kita gitu. Itu kan mau tidak mau bisa dipakai untuk pelayanan. Saat ini kita membuat video, belum lagi nanti saat ibadah ya. Nah kan kenapa lebih baik melibatkan teman-teman pemuda. Teman-teman pemuda kan kita tahu teman-teman adalah anak-anak yang pemuda-pemudi yang gercep gitu ya, kreatif. Mereka juga inovatif, mindset mereka masih bisa dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti era digital itu sendiri. AI tadi mereka juga mudah beradaptasi, bahkan mereka yang paling cepat ya dibanding generasi-generasi yang senior gitu ya, tua-tua. Nah dengan keahlian-keahlian yang mereka miliki itu, yuk mulai dari mereka sudah mulai membudayakan itu di gereja. Sekarang pun kita pakai slide ya, dulu enggak, aduh sedih dulu kan ya pakai kertas. Nah itu akhirnya membuat paperless kan, sekarang lebih ke online warta jemaatnya online. Juga ya mungkin yang perlu ditambahkan di teman-teman multimedia seperti di GPIB yang lain itu, pada saat warta jemaat sudah pakai video. Cuma memang perlu waktu ya untuk tapping atau editing, untuk membuat itu ya. Semoga aja sih, semoga depannya bisa. Masalahnya kita kalau mau oral warta jemaat kan ada yang nyusup tiba-tiba di minggu pagi itu ada yang masuk. Nah betul. Itu dia tadi, jadi betul-betul multimedia itu contoh salah satunya ya. Dari segi multimedia sekiranya gereja itu bisa menjadi contoh atau menjadi, kata-katanya sekarang tuh agent of change. Of change, iya betul. Khususnya teman-teman pemuda ini bisa menjadi agent of change. Oke. Digital itu juga berhubungan dengan mikrofon ya. Biasanya mikrofon. Walaupun ya kita tidak bisa menuntut gereja harus beli mikrofon yang canggih, mikrofon yang mahal ya enggak. Walaupun tidak mahal, apa adanya. Nah, bagaimana teman-teman bisa menyiapkan itu dengan baik, kreatif sekali. Nah, sebenarnya masih banyak nih materi-materi yang akan disampaikan, tapi kita jeda break terlebih dahulu. So keep stay tune di Something You Have to Know. Oke, kembali lagi di segmen Something You Have to Know bersama dengan Sendana dan juga Kak Lia. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat daging banget ini ya. Nah tadi kita sudah membahas terkait unit misioner, kemudian sedikit membahas terkait PKA juga. Nah kita juga perlu nih untuk mengetahui pola kerja serta pokok-pokok dari PKA itu sendiri, Kak. Kalau kita kembali lagi, kita ini kan ada dalam gereja. Berarti organisasi yang ada dalam gereja itu mendasari seluruh kegiatan itu dengan Alkitab gitu ya. Jadi dasar Alkitab tentang mekanisme pola kerja unit misioner itu adalah bahwa pelayanan gereja itu harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Nah, kata tertib dan teratur itu ada di Alkitab. Yang pertama, berlangsung dengan tertib itu di 1 Korintus 14 ayat 33. Hafal Kak? Coba dibuka teman-teman. 1 Korintus 14 ayat 33. Di mana di sana dikatakan bahwa sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera.
Nah, itu landasan yang pertama, dasar Alkitab ketika kita akan melakukan pola kerja kita sebagai unit misioner. Yang kedua tadi ada kata bahwa berlangsung dengan teratur. Ada di lanjutannya, tapi ayat yang berbeda. 1 Korintus 14 ayat ke-40. Coba dibuka teman-teman. Di 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan bahwa tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Maka itu teman-teman pemuda, ketika kalian masuk dalam unit misioner, entah kalian nanti jadi pengurus GP ya, PLK GP, kalian menjadi salah satu pengurus di komisi, jadi kepanitiaan atau apapun unit misioner dalam gereja kita ini, ingat bahwa seluruh program itu harus dijalankan dengan tertib dan teratur. Tidak boleh ada gontok-gontokan, sikut-sikutan, marah-marahan, apalagi itu menjadi dendam pribadi, tidak boleh. Karena kita organisasi, apapun yang terjadi dalam ruang meeting, misalnya kita mau gontok-gontokan nggak apa-apa, tapi terjadi hanya di ruang meeting itu. Ketika kita udah keluar dari ruang meeting, itu kan sudah bukan organisasi lagi yang kita sebut, tapi sudah hubungan interpersonal. Jadi ya sudah, kita berlangsung, kita menjalani kehidupan kita seperti apa adanya, berteman gitu Kak Putri. Itu ya dasarnya Alkitab harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Oh iya, ada kata tertib Kak Putri. Oh, iya. Apa itu tertib? Kalau tertib pastinya teratur sih Kak. Kalau udah tertib pasti teratur. Iya, tertib itu ya harus dijalankan sesuai apa yang direncanakan. Kalau direncanakan itu mau menjalankan program A, ya harus program A, bukan program C yang dijalankan. Misalnya di program itu duitnya yang dibutuhkan sekian ratus ribu, ya jalankan dengan apa yang sudah programkan. Kalaupun butuh lebih, berarti harus ada tata tertib lain, gitu, ada usaha, penggalangan dana dan lain sebagainya, gitu Kak Putri. Jadi harus tertib juga dalam pembuatan proposal, penggunaan keuangan, tertib dong. Pakai nota, ya notanya dikumpulkan. Itu semua harus memiliki pemahaman yang sama. Kalau jadi kepanitiaan untuk Kak dia pakai kata project ya, untuk satu program tertentu, semua orang harus tahu ketika dia nanti jadi bendahara ataupun dia dalam divisi event atau divisi konsumsi atau apa, semua nota dan lain sebagainya harus tertata dengan rapi. Itu bagian dari transparansi ya. Betul, transparansi. Sehingga ketika kita nanti LPJ kan, kita laporkan kepada jemaat melalui PHM, mereka senang, secara LPJ tertib ya, bagus, kelihatannya rapi, teratur, sehingga dan juga tidak lama ya, 1 minggu lah maksimal dari berakhirnya kegiatan, sehingga untuk kegiatan nextnya itu mudah lah untuk kita mengajukan kembali gitu. Karena keuangannya juga tercatat dan diketahui banyak orang juga gitu ya. Sehingga juga nanti ke depannya kalau misalnya kita mau bikin program yang sama karena kebutuhannya masih perlu, kita jadi bisa gampang tracingnya gitu ya Kak ya. Karena di balik PHMJ itu kan ada BPPJ. BPPJ itu kan akan memeriksa lah kalau keuangan kita tidak misalnya gini, ketika kita mengumpulkan sesuatu tapi berkas kita itu tidak cantik, kan membuat si pemeriksa itu selain bingung, matanya sakit, tambah emosi dia. Nah kalau kita bisa membuat itu menjadi sesuatu yang cantik, bisa dibaca gitu kan, dengan tabel, apalagi sewenang orang. Terus oh iya benar, nota A pengeluarannya sekian puluh ribu, betul sesuai di tabel ini gitu. Itu yang Kak Lia bilang, sebisa mungkin tidak membuat orang lain bertanya-tanya ini dari mana asalnya, enggak, tapi justru kita membantu dia untuk bisa memeriksa itu dengan mudah. Oke, ternyata alasan dari kata tertib dan teratur ini sangat kompleks ya, panjang ya, nggak hanya berkaitan dengan struktur organisasi perorangannya aja, tapi bahkan dari segi-segi yang menopang seperti dokumen-dokumennya, kemudian kebutuhan-kebutuhan berikutnya gitu ya, ternyata sangat menjadi hal yang sangat kompleks. Nah,
di sini GPIB pasti menjadi bagian dari gereja yang misioner. Berarti yang tadi kita sudah bahas memiliki misi, memiliki visi misi juga moto gitu. Nah, tapi sepertinya ini harus dijelas dan dikupas supaya teman-teman nih semakin paham nih arahnya. Iya. Nah, karena gereja GPIB kita ini juga sebagai gereja misioner, berarti gereja itu kan memiliki tadi unit-unit misionernya yang menopang seluruh kegiatan program gereja. Nah, oleh sebab itu anggaplah unit misioner itu sebagai satu wadah pembinaan. Iya, tempat kita meningkatkan diri kita secara pribadi maupun secara organisasi. Dengan cara apa? Ya menjalani misi-misi GPIB itu sendiri. Anggap saja ini wadah pembinaan kita ya sebagai pemuda, dan nanti pun namanya aja pembinaan ya, tidak akan pernah sia-sia, karena apa yang kita dapatkan itu suatu saat nanti pasti bisa kita sharekan, kita pakai dimanapun Tuhan tempatkan kita, di tempat kerja kah, mungkin juga di keluarga kita, keluarga baru kita dan sebagainya. Itu tujuan yang bisa menjadi kita menjalankan misi gereja itu. Oke, nah GPers juga harus paham nih bahwa gereja itu bukanlah gedung, bukanlah nama, tapi orang-orang itu sendiri. Makanya dari awal pembahasannya itu gereja ini adalah kita sebagai penggeraknya gitu teman-teman. Makanya unit misioner adalah wadahnya. Jadi jangan sampai miskonsepsi ya bahwa gereja itu adalah GPIB. Hati-hati, gereja itu adalah kita secara pribadi, dan GPIB adalah bagian dari unit misioner itu tadi ya Kak ya. Nah, selain itu pasti dalam GPIB sebagai gereja sebagai unit misioner, kemudian diwadahi, berarti mereka memiliki pokok-pokok ataupun bidang dalam programnya. Pasti. Nah, itu perlu nih juga untuk dipahami sama teman-teman GPers semuanya nih Kak. Silakan Kak penjelasannya. Nah, dalam organisasi khususnya di GPIB itu kita punya yang namanya bidang ya, bidang atau pokok-pokok atau bidang program yang dibagi menjadi 6 ya, 6 bidang. Bidang pertama itu disingkat dengan TPG. Waduh, belum sudah ada singkatan. TPG itu bidang pertama adalah teologi dan persidangan gerejawi. Itu yang bidang pertama. Bidang kedua adalah Pelkes. Ayo, apa itu Pelkes? Pelayanan dan kesaksian. Kalian mumpung ada di online nih ya, kalian mau bilang bahwa yang benar adalah teman-teman semua pelayanan. Iya, pelayanan dan kesaksian. Disingkatnya dengan Pelkes. Kan banyak yang menyebutnya Pelkes. Bukan. Kalau Pelkes berarti itu adalah pelayanan dan kesaksian. Tapi yang tepat adalah Pelkes. Nah, ini kesempatan nih kalian ngomong. Pelayanan dan kesaksian. Jadi apa kamu ikut agenda komisi apa? Pelkes. Nah, jadi mulai dari GP sudah mengucapkan itu dengan benar. Itu bidang kedua. Pertama tadi TPG, teologi dan persidangan gerejawi. Kedua bidang Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Nah, yang ketiga adalah Germasa. Gereja, masyarakat dan agama-agama ya, dan agama-agama. Itu disingkat Germasa. Gereja, masyarakat dan agama-agama. Bidang keempat adalah PPSDI PPK. Panjang-panjang sendiri ya, ini apa tuh? Ini kalau di company, kalau di perusahaan ini seperti HRD-nya. Karena ini berhubungan dengan human. Maka itu PPSDI itu adalah PPSDI PPK ya, PPSDI strip PPK. PPSDI adalah pembinaan dan pengembangan. Jadi setelah dibina dikembangkan. Pembinaan dan pengembangan sumber daya insani. Itu PPSDI, PPK-nya sendiri serta peningkatan peran keluarga. Kan di dalamnya semua berhubungan dengan human ya, orang. PPSDI pembinaan. Nah, berarti di dalam apapun kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pasti di PPSDI PPK ini. Dan juga yang berhubungan dengan keluarga itu ada di
bidang 4 ini ya, pembinaan dan pengembangan sumber daya insani serta peningkatan peran keluarga. Yang kelima adalah pembangunan ekonomi gereja atau PEG. PEG tepat sekali, itu yang kelima. Biasanya ada kata-kata ekonomi nih, berarti ada yang berhubungan dengan doi gitu ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah bidang Inforkom. Tahu Kak Putri Inforkom Strip Litbang? Oh, ternyata ada 2, Inforkom Strip Litbang. Jadi Inforkom adalah meliputi informasi dan komunikasi serta penelitian dan pengembangan. Berat ya, sudah mencakup informasi, tapi dia juga harus mengkomunikasikan. Dia juga harus membagikan itu dan harus memiliki litbang. Ini yang penting juga, litbang ini ya, penelitian dan pengembangan. Begitu Kak Putri. Itulah bidang-bidang yang ada di GPIB. Nah, dan di dalamnya tuh tentu saja ada masing-masingnya Kak Putri. Wah, apa itu? Pasti punya program ya dari masing-masing bidang, pasti punya tujuan. Iya. Nah, maksudnya begini, di setiap bidang itu meliputi apa saja. Dan Kak Lia rasa di GP pun, di kepengurusan GP sepertinya juga sudah mengikuti sistem gereja gini ya. Jadi ada divisi-divisi yang akhirnya mengikuti, karena ada 6 bidang, jadi divisinya juga ada 6. Nah, yang TPG itu kita mulai dengan iman dan ajaran. Berarti ini adalah tim yang bertanggung jawab, kalau di gereja berarti mengatur liturgi ya, lagu-lagunya apa yang akan dipujikan pada saat ibadah umum, siapa yang melayani, firman dari mana, itu di iman dan ajaran. Tentu saja dalamnya pasti akan melibatkan pendeta dan majelis. Nah, nanti siapa yang terlibat akan Kak dia jelaskan nantinya. Nah, di dalam TPG juga itu teman-teman ada selain iman dan ajaran, ada juga ibadah dan musik gereja gitu ya. Musik gereja ada di dalamnya, serta pengkajian teologi. Apapun yang berhubungan dengan pembelajaran Alkitab, teologi, things itu ada di TPG, teologi dan persidangan gerejawi. Ingat itu ya. Jadi ibadah rutin kita, ibadah pelkat itu semua nanti masuk di sini. Muger itu juga masuk di bidang 1. Tadi bidang 2 apa teman-teman? Kalau untuk bidang 2 pelkes. Pintar Kak, dan hampir. Oke ya. Nah, namanya saja pelayanan dan kesaksian. Nah, pelayanan kesaksian ini meliputi pengembangan dan penata layanan pos pelkes. Dimanapun GPIB memiliki pos pelayanan kesaksian, itu bagian dari kegiatan komisi pelkes atau bidang program pelkes. Ada juga PMKI, bisa juga diakonia, crisis center, itu masuk di pelkes. Iya, penanggulangan bencana, satgas bencana. Kalau kemarin kita ada COVID, itu pun juga harus melalui komisi pelkes ini. Iya. Bakti sosial kira-kira masuk pelkes enggak? Masuk juga ya. Baik. Nah, yang ketiga tadi germasa. Di dalam germasa teman-teman ini akan mencakup gereja, masyarakat dan agama-agama. Jadi bukan hanya, kalau germasa ini lebih ke eksternal ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan gereja-gereja di sekitar kita, terlebih lagi masyarakat di sekitar kita. Dan agama-agama di sekitar kita, di luar kita pun. Maka itu keesaan gereja kayak oikumene itu masuk di germasa. Kemasyarakatan, HAM, asasi manusia, hukum-hukum, nah itu yang berhubungan dengan hukum, lingkungan hidup, terus ada sharing knowledge misalnya lintas agama, itu masuk di germasa. Baik, itu bagus sekali ketika kita bisa saling terbuka gitu ya, saling menerima satu dengan yang lain, belajar toleransi dong ya. Kita mulai dari gereja. Itulah 3 bidang program pertama yang meliputi berbagai hal itu Kak Putri. Kak Putri siap untuk yang lain? Siap dong, harus siap. Putri. Nah, yang keempat
memang agak sedikit ini ya teori karena memang panjang dan memang harus diketahui semua. Yang keempat, bidang keempat adalah PPSDI PPK, pembinaan dan pengembangan sumber daya insani serta peningkatan peran keluarga. Di dalamnya tentu meliputi berbagai macam pembinaan dan pengembangan warga gereja seperti ya warga gereja itu terdiri dari jemaat, kategorial dan presbiter itu. Kemudian peningkatan peran keluarga. Keluarga itu siapa aja tuh, Kak Cendana? Yang pastinya ada papa, mama, adik, kakak, opa, oma. Itu jangan lupa ada kakek, nenek, opa, oma. Itu pun kita masuk di dalam pembinaan ini, peningkatan peran keluarga itu, sehingga kita juga bisa melakukan pembinaan untuk kaum warga jemaat yang profesional itu juga perlu masuk dalam kelompok profesi. Kita harus punya itu siapa ya di gereja kita ini yang psikolog gitu ya. Sekarang kan kita mulai concern di sana. Selain psikolog, apalagi sekarang lagi booming mental health lah, strawberry generation gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dia. Kemudian ada pendidikan, itu juga masuk di PPSDI PPK ya. Oh ya, karena memang pengembangan ya. Betul. Dan pembinaan kan ada ya, kita membina anak dari tidak tahu menjadi tahu. Itu kan ada dalam pendidikan. Dan juga jangan lupa ada pengembangan personalia GPIB. Tahu siapa personalia GPIB? Wah, itu. Tanpa mereka kan tidak mungkin gereja bisa berjalan begitu mulus, yaitu karyawan-karyawati gereja, kantor gereja. Itu juga masuk dalam concern bidang PPSDI PPK. Mereka pun perlu ditingkatkan, yang perlu dibina dan dikembangkan. Seperti itu. Tinggal dua lagi. Masih semangat ya, semangat ya, sabar ya. Ada dua lagi. Nah, yang kedua dari terakhir atau nomor 5 adalah bidang program atau bidang yang tadi berhubungan sama doi PEG. Pembangunan ekonomi gereja. Nah, di dalamnya meliputi tentu saja bidang keuangan, perbendaharaan, akuntansi, daya dan dana kan, lagi-lagi cari duit ya, ngadain bazar, itu teman-teman di PEG. Pemanfaatan dan pengembangan harta milik, ya dimanfaatkan dan dikembangkan, bukan dijual ya, tapi dikembangkan. Bagaimana hak milik itu bisa, harta milik gereja itu bisa dikembangkan ya. Kemudian ada badan usaha, mungkin ada badan hukum di dalamnya. Dalam GPIB itu bisa menjadi penghasilan, bisa menjadi tambahan untuk PEG ya. Kalau dari kalian sih concernnya dari dulu tuh pengennya PEG juga ini nanti berhubungan sama yang nomor 6. Sekalian jelaskan dulu yang nomor 6 baru nanti gimana sih keterkaitan dengan komisi PEG. Yang nomor 6 Inforkom dan Litbang. Inforkom dan Litbang, informasi, komunikasi serta penelitian dan pengembangan. Di dalam bidang ke-6 yang terakhir ini teman-teman ya, bagaimana sistem informasi manajemen dalam suatu gereja itu harus ya, tertib dan teratur ya, harus bisa memiliki SOP yang jelas sehingga tahu ketika yang mau di-sharingkan itu apa, informasi yang mau dibagikan itu apa. Perencanaan organisasi juga melalui mereka yang bagian mewartakan itu kepada warga jemaat. Bagaimana cara mengomunikasikannya? Ya harus memikirkan cara yang efisien, efektif sehingga seluruh jemaat bisa memperoleh informasi yang sama walaupun waktunya berbeda-beda karena sekarang kan sudah teknologi cukup canggih. Nah, penelitian dan pengembangan, kenapa kalian berpikir ini penting? Sudah adakah di jemaat kita, teman-teman? Ada. Oh, ada Kak Cendana? Ada ya. Nah, kalau suatu gereja, organisasi itu memiliki posisi yang kuat untuk litbangnya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi program-program yang lain, bidang program yang lain. Contoh yang kalian mau sangkut pautkan dengan program kelima tadi, PEG. Ketika PEG minta ke Litbang punya nggak data jemaat Bethesda gitu ya misalnya GPIB yang
memiliki usaha sendiri, usaha kecil dan menengah. Kenapa? Karena PEG mau membina mereka. Berarti berhubungan sama PPSDI, karena kan ada kata-kata membina. Mau membina mereka menjadi pengusaha-pengusaha kecil menengah yang sukses, yang baik, dengan bisa saja dibekali entrepreneurship. Gitu. Bisa saja dibekali dengan entrepreneurial mindset. Jadi dimanapun mereka berada, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan untuk menunjang kehidupan mereka. Atau mungkin para diakonia ini, daripada kita memberikan mereka ikan, lebih baik kita memberikan mereka how to fish. Jadi pancingnya, sehingga mereka tahu, oh iya ya, sedikit apapun modal yang kita miliki. Modal itu kan bukan hanya uang, tapi apa yang menjadi kemampuan kita itu bisa menjadi usaha bagi mereka yang tahu cara mengolahnya. Nah, itu kan perlu dibina. Itulah entrepreneurship. Nah, seperti itu Kak Putri. Dan banyak hal yang bisa terhubung jika lead bank, mohon maaf sekali lagi, bidang 6 ini kuat, lead banknya memiliki data yang cukup kuat, sehingga program-program yang lain itu bisa istilahnya ya, ketika mengadakan program mereka bisa tepat sasaran gitu. Iya, bisa tahu, misalnya sasarannya nih orang tua muda gitu, kita punya nih datanya, sekian jumlahnya orang-orangnya di sini, kita bisa hubungi via. Nah, itu mudah untuk digapai ya, untuk diundang atau diinformasikan. Seperti itu Kak Putri. Baik, terima kasih. Nah, selain pokok-pokok dan bidang program, ada apa lagi sih Kak yang menjadi keterkaitan atau hubungan dari unit misioner dengan bidang dan programnya? Oke. Nah, kalau kita membuat ini, kalian langsung ngomong ke praktisnya ya, maksudnya. Boleh. Karena ketika kita menyangkut pautkan antara bidang dengan pelkat atau komisi atau bahkan kepanitiaan gitu ya, atau tim kerja yang dibentuk khusus gitu, nah itu harus melihat unit misioner itu akan bekerja di bawah komisi apa gitu, atau siapa yang nanti akan digandengnya. Ketika GP, nah ini teman-teman jawab ya, membuat program retreat, kira-kira bidang mana ya yang menjadi yang harus dia kaitkan dengan kegiatan retreat? Bidang apa ya Kak Cendana? Apa ya kalau untuk program retreat? Ini kan retreat berkaitan dengan ibadah berarti, berkaitan juga dengan pengembangan dan pembinaan. Bagus sekali. Berarti harusnya di 1 dan 2 ya? Atau salah satu? Berarti PPSDI karena ada pembinaan kan di dalamnya, ya, sama yang tadi ibadah itu masuk di bidang apa? Bidang 1. Betul Kak. Jadi TPG dan PPSDI ini harus ikut ambil bagian dalam perencanaan program retreat, misalnya yang mengadakan pelkat, salah satu pelkat gitu ya, PA, atau ini karena kita di GP, berarti GP harus aware, komisi-komisi ini harus dilibatkan gitu, sebagai entah itu PP gitu ya, bagian PP. Tapi karena ini retreat, bisa saja sepengetahuan komisi bidang 1 mereka yang jadi PJP malahan, GP-nya malah yang menjadi PP, nggak apa-apa, karena memang itu kan bagian dari iman, ajaran, dan ibadah, begitu Kak Putri. Contoh seperti itu. Kemudian ada pengadaan bazar. Nah, bazarnya ini ternyata untuk seluruh pelkat, berarti kan seluruh pelkat kolaborasi dengan bidang PEG, gitu Kak. Nah, nanti kita akan tahu sebenarnya ketika nanti bikin proposal siapa sih ya orang-orang yang dibalik bidang-bidang itu. Nah, itulah, maka itu kita punya yang namanya PHMJ, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, karena mereka lah orang-orang dibalik bidang-bidang tersebut. Mereka yang istilahnya menjadi koordinatornya gitu, ketua ya. Oke, itu tadi dari segi teknisnya. Nah, kira-kira apa sih Kak yang sekaligus untuk menjadi road to closing nih, karena kayaknya teman-teman udah pada nungguin nih, apa sih materi-materi berikutnya yang sangat wajib untuk diketahui nih sama GPers berkaitan dengan
bidang-bidang, kemudian PKA, program tentunya, karena kan program itulah yang akan menggerakkan visi dan misi itu tadi ya. Betul. Sehingga secara konkret dapat merasuk ke dalam jiwa gerejawinya gitu ya Kak ya. Iya, ya Kak Putri Cendana, Kak Cendana Putri. Nah, ketika kita sudah tahu kita itu akan menjalankan suatu program dalam bidang apa, berarti kita harus tahu siapakah ketua yang akan kita datangi untuk mendapatkan approval gitu kan. Nah, memang Pelkat itu ada di bawah PPSDI PPK, berarti ketua 3 lah yang menjadi penanggung jawab tertinggi ya, ketua yang mengesahkan program yang sudah teman-teman wujudkan dalam bentuk proposal. Jadi ini pengajuan gitu ya. Nah, sehingga ketua di bidang PPSDI PPK itu ada ketua 3 dan sekretaris 2. Oke. Nah, ini kalian mau bicara dari awal dulu ya. Karena begini, ketika ada 2 PHMJ di bawah bidang tersebut, jikalau ini bisa digunakan sebagai begini teman-teman. Jikalau teman-teman bikin proposal pengajuan dan saat harus segera dikumpulkan itu ternyata ketua 3 tidak ada di tempat, karena kan punya pekerjaan juga kan di luar gereja, misalnya keluar kota selama beberapa hari, tidak apa-apa, yang menandatangani sekretaris 2 pun itu disahkan. Itu secara lembaga sah, karena memang PPSD PPK ada di bawah ketua 3 dan sekretaris 2. Nah, sekarang kita kalau mulai dari bidang pertama tadi TPG itu dibawa langsung oleh KMJ dan sekretaris umum. Nah, sekretaris itu TPG. Sedangkan untuk Pelkes, kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pelkes itu ada ketua 1 dan sekretaris 1. Untuk bidang Germasa itu diketuai oleh ketua 2 dan sekretaris 1 lagi. Kemudian PPSDI tadi ketua 3 dan sekretaris 2. Untuk PEG bidang 5 itu ketua 4 dan sekretaris 2. Dan yang terakhir Inforkom Litbang itu diketuai oleh ketua 5 dan sekretaris umum atau sekretaris, begitu Kak Putri. Sehingga pengurus Pelkat itu harus berkoordinasi dengan seluruh ketua bidang yang terkait, apalagi kalau itu lintas bidang. Memang harus gitu ya? Iya, harus begitu. Jangan sampai ketua kita tidak melibatkan ketua yang lain, bidang yang lain, padahal kegiatan itu ada di bawah bidang tersebut, gitu Kak Cendana. Maka itu pengurus komisi pun nantinya harus langsung berkoordinasi dengan bidang masing-masing. Seperti itu Kak Putri. Maka itu ya, jangan segan-segan untuk tetap berkoordinasi, bukan hanya pada ketua 3, tapi kita pun penting berkoordinasi dengan semua ketua bidang ya. Oke, baik. Selain berkaitan dengan ketua bidang yang nanti bekerja sama, karena kan kalau ketua bidang dan sekretarisnya kan diambil dari presbiter ya, karena PHMJ diambil dari presbiter. Betul. Selain itu, apa sih yang perlu untuk diketahui oleh rekan-rekan yang nanti kelak akan menjadi seorang pemimpin, pengurus, atau bahkan mungkin bukan di secara langsung terjun tapi sebagai anggota nih, yang perlu mereka ketahui juga? Oke, kalau berdasarkan pertanyaan Kak Cendana, berarti Kak Lia di sini akan memberikan gambaran, penjelasan singkat tentang fungsi dan wewenang gitu ya, pengurus Pelkat gitu, ataupun komisi. Seperti tadi kita sudah bolak-balik sampaikan bahwa kita semua ini ada disebut sebagai unit-unit misioner. Berarti kita ini memiliki fungsi dan wewenang. Karena apa? Unit misioner kalau sebagai fungsi itu ada di peraturan nomor 3 Tata Gereja tahun 2021. Unit misioner itu adalah fungsinya di pasal 2 Kak Putri. Itu adalah untuk membantu majelis jemaat. Membantu, fungsinya unit misioner membantu majelis jemaat. Untuk apa dibantu ya? Untuk dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada, membantu kan ya. Kemudian merencanakan program-program tahunan tuh. Makanya itu terlibat dalam PKA kan ya.
Yang kemudian fungsi yang lain adalah ya apa yang diplankan, diprogramkan itu dijalankan, bukan cuma diplankan. Dan dalam melaksanakan itulah teman-teman pengurus Pelkat setelah menjalankan dan menjabarkan pelaksanaan yang disebut PKUPPG gitu Kak. Oke. Dan tadi wewenang, tadi kan fungsi. Nah, untuk yang wewenang Kak itu ada di pasal ketiga dari Tata Gereja 2021 Peraturan Nomor 3. Untuk wewenang dari pengurus Pelkat, tentu saja mereka mempunyai wewenang menyusun program kerja, kemudian menyusun anggarannya, dan tentu saja akan dilaksanakan bersama dengan majelis jemaat. Karena program yang dirancang dan ketika didok itu berarti bukan lagi menjadi program GP, tapi itu program jemaat. Walaupun yang melaksanakan GP gitu ya. Ingat ya, tadi ada PP dan PJP. Begitu teman-teman. Kemudian wewenang yang lain pengurus Pelkat adalah mengusulkan calon pengurus unit. Ketika mau regenerasi tadi ya. Bisa. Kemudian wewenang yang lain selain mengusulkan ya juga mereka pun harus diikuti gitu ya. Selama menjadi calon-calon pengurus itu mereka apakah mampu nantinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pada saatnya nanti. Begitu Kak Putri. Oke, itu dia dari segi fungsi dan wewenang. Bisa dijelaskan sedikit aja Kak terkait bagaimana susunan kepengurusan Pelkatnya di dalam jemaat, biar teman-teman juga tahu ya. Mungkin ini sedikit aja sih Kak. Iya, sebenarnya kembali akan kebutuhan dari gereja masing-masing atau jemaat masing-masing. Semakin besar jemaat tersebut, maka kepengurusannya akan semakin gemuk juga gitu ya, akan semakin besar juga. Tapi kalau gerejanya atau jemaatnya kecil, pasti menyesuaikan, tidak akan membutuhkan pengurusan yang kompleks. Maka itu ini Kak Lia bicara pada umumnya saja ya, secara general jika jemaat itu ya bisa dibilang sudah menengah ke atas dalam arti agak gemuk gitu Kak Cendana. Berarti dalam kepengurusan itu pasti harus ada ketua, itu harus ada ketua, sekretaris, bendahara. Ini adalah 3 komponen pengurus inti dalam suatu Pelkat. Kak, karena jemaatnya gede nih Kak, boleh nggak ada wakil ketua, ada sekretaris 2 atau sekretaris 1 dan bendahara 1? Silakan. Ya seperti kalian tadi sampaikan, semua itu tergantung dari kebutuhan jemaat masing-masing, dilihat dari gemuk tidaknya jemaat tersebut, kebutuhannya juga perlu atau tidak. Kemudian dari sisi kepengurusan itu juga bisa ada mengikuti yang bidang-bidang tadi Kak, dijadikan divisi-divisi, ada divisi TPG, divisi Pelkes, sehingga nanti koordinasinya mudah, gampang. Tapi ada juga yang menggunakan istilah lain. Udah deh, tadi kan paling tidak istilah pakai koordinator bidang. Ada yang enggak deh, nggak usah terlalu kompleks. Ada si acara misalnya gitu. Ada si dokumentasi, ada si sosial media, ya, mengikuti zaman kan, gitu. Itu juga boleh seperti itu Kak Putri. Bahkan Pelkat pun kalau sudah gemuk tadi, besar, juga bisa membuat pengurus untuk khusus bidang, untuk sektoral. Itu juga bisa. Ada sendiri. Jadi ada nanti koordinator. Jadi namanya koordinator GP sektor Haleluya misalnya. Koordinator GP sektor Yerusalem kayak gitu ya. Memang sebaiknya juga dalam, walaupun GP ini kan GP di BTS ini juga cukup besar ya kayak. Kayaknya kalau diurus sama pengurus inti sendiri juga kayaknya waduh kurang nih ya. Kurang melekat, kurang dekat juga gitu, sehingga membutuhkan juga pengurus atau koordinator sektornya masing-masing ya, bahkan selingkup GP gitu. Betul. Nah, ada nggak sih 1-2 poin saja nih Kak yang kira-kira wajib banget untuk diketahui oleh GPer sebelum kita menutup perbincangan pembahasan? Sudah mau ditutup tak? Iya, dikit lagi sih Kak, dikit lagi aja deh. Iya, nggak terasa ya. Iya. Bagi kita nggak terasa, bagi mereka terasa. Sepertinya demikian. Apalagi yang nonton ya. Oke. Yang dasar
paling utama ketika kita nanti jadi pengurus ya teman-teman pemuda, besar kecilnya pengurusan itu mau di inti kah, mau di bidang-bidang kah, seksi-seksi tadi, atau mau jadi koordinator kah, apapun bentuk pelayanan itu yang paling penting adalah rancangkan, laksanakan, dan evaluasikan. Nah itu ya, jangan lupa yang paling terakhir ya teman-teman, evaluasikan, segera dievaluasi. Kalau ini karena kita kan semua sudah ada yang mulai bekerja ya Kak ya, di tempat kerja pun nantinya teman-teman, ketika kalian mungkin di sekolah juga, teman-teman yang masih sekolah, ketika membuat satu event pun harus selalu ada evaluasi. Evaluasi itu bisa berupa oral evaluasi pada saat hari H, malam itu selesai langsung evaluasi, ada yang mencatat, dan juga evaluasi secara dokumen ya tadi ya, secara keuangannya dan lain sebagainya. Itu harus segera agar kita tidak punya beban ketika kita mengajukan agenda berikutnya. Itu teman-teman. Dan harus jujur ya kalau melakukan evaluasi, tidak apa-apa, buka-bukaan agar tidak terulang kembali kalau ada hal yang kurang. Rapat-rapat ya bolehlah rapat, tapi jangan terlalu sering, apalagi kalau itu berhubungan dengan konsumsi ya. Maksud kalian sebisa mungkin rapatlah yang efisien, cari waktu yang baik, tidak harus selalu makan, minum, mungkin bisa, karena konsumsi itu jujur kalau dari kalian cukup memakan banyak pengeluaran ya. Kalau rapat kita bolak-balik dan memang ada daftar hadir, tapi kalau tidak perlu rapat ya misalnya kita bisa online kah, koordinasi itu kan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Itu koordinasi tingkat internal, terus tingkat dengan ketua bidang kita maupun dengan ketua bidang yang lain, itu perlu ada, begitu Kak. Dan entah itu mungkin poin kedua dari Kak Cendana, tapi kalau dari Kak Lia, di organisasi kita secara keseluruhan gereja ini kan ada triwulanan ya. Iya. Jadi ada mekanisme kita menyusun program, pasti ada pelaporan di triwulan program. Nah kalau triwulanan ya berarti kita harus ngikuti. Triwulan pertama kita ini programnya kan April tahun ini sampai Maret tanggal 31 Maret tahun depan. Jadi 3 bulanan berarti April, Mei, Juni. Nah 3 bulan pertama tanpa disuruh kita sudah harus buat pelaporan itu. Ya evaluasi itu kan bisa langsung disendirikan sebagai triwulan pertama, misalnya kita ada file khusus untuk kita menyiapkan laporan triwulan. Jadi nanti nggak istilahnya bahasa Jermannya gedadapen gitu ya. Kalau mau ada pengumpulan baru bingung, materinya ada di mana ya, materinya ada di mana. Teman-teman ini kan sudah luar biasa ya, kita punya AI itu, baik Gmail kan sekarang ada Google Drive ya, ada Google Spreadsheet, Google Slide, Google Doc, itu semua kan terintegrasi, siapapun dimanapun bisa berkolaborasi mengerjakan itu tanpa harus nunggu satu orang. Enggak. Jadi pasti Gerakan Pemuda Bethesda khususnya bisa menjadi contoh bagi pelkat yang lain bagaimana teknologi itu sangat membantu percepatan kerja kita gitu. Betul sekali. Saya juga secara pribadi sering dibantu AI kok. Oh gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, saya juga. Oke. Nah, masih ada lagi kah atau cukup dulu nih? Kalian rasa secara general itu sudah cukup banyak yang dibagikan. Nanti kalau teman-teman terjun langsung sebagai pengurus, nanti akan mendapatkan pelatihan atau pembinaan yang khusus lebih detail yang akan diberikan. Oke, ternyata materi kita hari ini sangat-sangat detail, sangat-sangat luar biasa ya. Memang belum detail sekali, tapi saya rasa ini sangat cukup untuk menjadi bekal rekan-rekan semuanya yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan latihan dasar kepemimpinan, baik itu yang dasar maupun yang menengah. Ya, ternyata kita sudah berada di penghujung segmen episode Something You Have to Know. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa ada kuis yang wajib banget untuk teman-teman
isi, teman-teman jawab. Nah, sudah disediain sama panitia nih. Kuisnya ada di bawah sini, bisa dicek di description juga, teman-teman. Saya rasa ini adalah penutup. Sedih sih harusnya kita bisa lebih banyak lagi ngobrol, tapi seperti yang tadi sudah disampaikan kalian, nanti teman-teman akan mendapatkan poin-poin lebih detailnya di latihan-latihan dan pembinaan berikutnya. So, itu saja dari aku, Cendana, dan juga Kak Lia. Sampai jumpa di Something You Have to Know berikutnya. Bye-bye!